Oke, baiklah. Selamat malam, Bapak, Ibu, Pandita, Upasaka, Upasika, Saudara-saudari, Koko Cece, Pembina, dan Asisten Sekolah Minggu Buddha, Sesumsel, bahkan ini ada yang dari Bengkulu juga. Terima kasih sudah mau mengikuti pelatihan, sudah mau bergabung. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Yang kami muliakan, Yang Mulia Bante Nyana Suryana di Mahatera, yang kami hormati ada Ketua MBI Sumatera Selatan, Romo Joni Isalim, Ketua Sekber PMVBI ada C. Septri, kemudian ada dari Ketua Divisi Pendidikan dan PSDM MBI Sumatera Selatan ada C. Iin, beserta anggota ada Romo Jarwo, dan semua Romo, Bapak Ibu, Romo, Ibu Pandita, saudara-saudari semua yang telah bergabung. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk pelatihan malam hari ini merupakan rangkaian pelatihan secara online untuk pelatihan pembina sekolah minggu Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum memulai pelatihan pada malam hari ini, kita akan berdoa dengan membacakan doa wandana. Bapak Ibu boleh untuk mengambil sikap anjali. Bersama-sama, boleh juga untuk di-unmute Bapak Ibu, kita baca sama-sama, jadi tidak saya sendiri. Boleh Bapak Ibu semuanya, silakan. Wandana, kita mulai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari pembina dan asisten sekolah Minggu Buddha. Bagi yang belum on cam, kami mohon untuk on cam, kemudian mengubah nama sesuai dengan format nama, asal SMB, dan juga pembina atau asisten. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin sepertinya terlihat sangat tegang. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu kalau ngomongin sekolah minggu atau Gabi ini identik dengan yang namanya tepuk Gabi Bapak Ibu ya. Mungkin saya boleh mohon Bapak Ibu untuk unmute. Kemudian kita bersama-sama tepuk Gabi dulu ya. Tepuk Gabi bersama-sama untuk persiapan agar lebih semangat, tidak tegang Bapak Ibu. Boleh ya Bante, mohon izin Bante. Oke, silakan. Oke, boleh Bapak Ibu kita unmute bersama-sama tepuk Gabi ya. Boleh 1, 2, 3. Tepuk Gabi. Oke. Ah. Gabi. Ya, tidak ada suara Bapak Ibu. Ini sepertinya tidak ada suara ya. Saya ter-unmute juga sebenarnya. Bolehlah, teman-teman Gabi juga boleh, teman-teman Gabi di-unmute juga.
Kita sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi. Boleh Bapak Ibu. Teman-teman. Oke. Tepuk Gabi. Sekali lagi ya. Biar lebih semangat. Oke, teman-teman Gabi boleh bantu biar semangat. Oke. Sekali lagi tepuk Gabinya. Oke. Siap. Tepuk Gabi. G. A. B. I. Hidup Gabi. Hidup Gabi. Hidup Gabi. 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 Yes, oke. Yes, oke. Oke, terima kasih. Baiklah. Maka dari itu acara kita akan segera dimulai. Saya akan menyerahkan yang akan memandu acara kepada moderator pada malam hari ini. Kami mohon kepada yang terhormat Romo Sujarwoto untuk memandu acara. Terima kasih. Pada Romo kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Okta, anak muda yang paling semangat pada malam hari ini. Yang saya muliakan, Yang Mulia Bante Nyana Surya Nadi Mahatera, juga hadir di sini Ketua MBI Sumatera Selatan, Romo Joni Isalim, juga ada Sektri dari Sekber PNVBI, dari IPGABI, juga ada Ibu Indrati sebagai Ketua PSDM dari MBI Sumatera Selatan yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini sungguh merupakan sebuah karma baik yang luar biasa kiranya karena Bante yang sangat sibuk di tengah kesibukan beliau, yang saya dengar Bante juga ada persiapan akan ada upasampada Bikuni nanti di Candi Borobudur. Akhirnya Bante juga dengan waktu yang begitu padat masih bisa menyempatkan untuk kita semua hadir pada malam hari ini. Jadi kami semua terasa terberkahi Bante dengan adanya Zoom pada malam hari ini. Untuk itu semua peserta yang di sini ini adalah karma baik bagi kita semua ya. Saya lihat dari Bengkulu ada juga, dari daerah ada dari Lubuk Linggau, Batu Raja, Lahat, ya, saya kira banyak sekali yang hadir. Jadi malam ini terasa berkumpul dalam ruang Zoom ini. Eh, Bante, sebenarnya dalam pelatihan ini perlu sedikit saya sampaikan, bermula dari program dari MBI Sumatera Selatan akan mengadakan pelatihan pembina sekolah minggu se-Sumatera Selatan yang diinspirasi oleh Ibu Indrati Gunawan sebagai ketuanya di bagian PSDM. Karena kita merasa bahwa sumber daya manusia, terutama dalam pendidikan di sekolah minggu ini, sangatlah penting sekali. Perkembangan agama Buddha terletak pada guru-guru sekolah minggu di wihara masing-masing. Nah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, maka kami mengundang Bante Nyana Suranadi untuk nanti memotivasi kita malam ini, memohon untuk motivasi bagi kita semua tentang betapa besarnya peran guru sekolah minggu tersebut. Kami juga di sini Bante sekaligus memohon arahan untuk nantinya agar pada saat kelas offline kita semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apa-apa yang akan dibutuhkan dan dipersiapkan Bante. Saya kira tidak panjang lebar, kami mewakili semua peserta yang di sini memohon Bante untuk bisa mengarahkan pada malam ini. Ruang dan Zoom kami persilahkan pada Bante. Monggo Bante. Namo Sang Hyang Jaya, Namo Buddhaya. Suara saya dengar nggak ya? Halo? Halo Bante. Suara saya dengar nggak ya? Agak kecil Kecil Bante. Bante, suara Bante kecil. Kecil suara Bante. Sekarang dengar ya? Ya. Apa jelas suara saya?
Jelas, Bang. Jelas Bante. Oke, Ya, baik. jelas. Kepada yang terhormat Bapak WMPI Sumatera Selatan, Pak Joni Salim, kemudian Koordinator PSDM, Ibu Indrati, dan teman-teman di lingkup sekolah minggu di wilayah Sumatera Selatan. Selama ini barangkali teman-teman juga sudah mendengar mungkin ya bahwa selama ini kegiatan sekolah minggu atau GABI atau apapun pada prinsipnya adalah aktivitas yang memang harus dibuat bagaimana aktivitas itu menarik. Ada beberapa hal yang nanti kita akan sampaikan bahwa kegiatan sekolah minggu itu mengapa anak nggak nyaman di wihara. Jadi berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah minggu itu, karena sekolah minggu adalah pendidikan non formal, sifatnya bagaimana anak-anak itu suka di wihara, senang di wihara. Nah, bagaimana mereka senang, maka kita utamanya sebagai pengelola ataupun tenaga edukasi atau pendamping atau asisten yang ada di sekolah minggu itu bisa memahami dengan baik. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang penting yang nanti akan kita diskusikan terkait dengan kegiatan rencana offline-nya ya. Karena supaya nanti masing-masing juga sudah mempersiapkan diri. Karena kalau enggak nanti patuh saat latihan. Jadi nanti kita akan bicarakan poin-poin ini saja yang akan kita bicarakan. Bagaimana mulai kenal kurikulum itu kayak apa supaya nanti utamanya teman-teman guru sekolah minggu pengasuh itu nggak bingung terkait dengan ini. Kemudian kita akan menyusun rencana program kegiatan sekolah minggu itu kayak apa supaya sustainable jangka panjang setiap tahunnya kayak apa. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menyusun program pembelajarannya kayak apa. Yang terakhir yaitu mengembangkan bahan ajar berbasis teknologi itu bagaimana. Nah, untuk poin 1, 2, 3 saya rasa itu tidak sampai kita memakan waktu banyak karena kita akan mengenalkan beberapa poin dan ada dokumen-dokumennya yang nanti kita akan berikan linknya untuk bahan-bahan seperti kurikulum, modul, nanti dalam bentuk apps seperti itu yang bisa diinstal di Android sehingga nanti tinggal ngeklik alamat tersebut, sumber-sumber bukunya yang kayak apa, modul mulai dari TK sampai SMA itu kayak apa modulnya. Saya rasa itu tidak sulit dan teman-teman nggak akan kekurangan bahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan rencana kegiatan kita selama 2 hari itu ada beberapa materi-materi yang nanti kita sesuaikan. Kita akan bicara materi pertama, kedua, tiga itu pertemuan pertama dan kedua ini di sini. Jadi nanti di hari yang malam hari ini materi ketiga ini kita sudah mulai mengembangkan bahan ajar dan bahan ajar sebelumnya harus sudah mempersiapkan beberapa aplikasi-aplikasi yang disarankan nanti digunakan untuk kegiatan hambatan di dengar suara saya ya. Dengar Bante. Tadi agak mati sebentar. Oke. Jadi ini kegiatan-kegiatan ini nanti lebih kepada yang terakhir pada hari kedua kita banyak praktek dan juga menyusun program. Jadi kalau mulai sekarang teman-teman sudah mulai
Baik, kita lanjutkan. Jadi di hari kedua kita sudah mulai praktek dan kemudian menyusun. Sehingga nanti mulai poin-poin itu nanti di program-program di informasi aplikasi kita berikan panduan-panduan di sana dan modul-modulnya, sehingga nanti ketika membuat program kayak apa. Sehingga waktu kita pertemuan tinggal kita lebih mengembangkan seperti itu ya. Itu yang kalau nanti di sini misalnya hari ini atau waktu-waktu ini masih terasa ada kurang atau apa, nanti bisa kita diskusikan di lapangan. Saya rasa fleksibel ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang perlu disiapkan sebelum berangkat itu minimal ya kita punya aplikasi, bisa akses dan mendaftar di ChatGPT ya. Saya rasa semua semua gunakan lah ya. Saya rasa semua gunakan. Jadi ada poin-poin ini, ada ChatGPT, boleh juga Chat DeepSeek, sama. Kemudian mendaftar di suno.com ini, kemudian mendaftar di ini klik AI-nya double, klik AI, kemudian Leonardo, Runway, dan CapCut. CapCut-nya boleh di komputer, boleh juga di HP, boleh di komputer, boleh di HP. Ini yang disiapkan dulu, misalnya ChatGPT. Kenapa? Nanti kita akan memanfaatkan tool-tool AI ini untuk kepentingan kita membuat bahan-bahan ajar yang menarik sesuai dengan perkembangan kekinian. Sehingga misalnya membuat storytelling, membuat nanti film klip animasi, cerita-cerita jataka singkat, itu bisa kerjasama di antara sekolah minggu membuat produk itu, nanti saling tukar-menukar bahan. Tukar-menukar bahan dan bahkan mungkin bisa dibuatkan semacam set begitu. Jadi saya rasa teman-teman tidak asing ini ya. Nanti kita akan praktek dan prakteknya itu yang simpel-simpel. Tidak perlu yang sulit, gimana untuk memberikan basic, misalnya bagaimana membuat cerita jataka menggunakan ChatGPT atau DeepSeek misalnya, atau yang lain, karena ChatGPT itu banyak sekali model-model yang lainnya, sehingga kita lebih gampang seperti itu. Ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai hal ini kepada Bante. Silakan raise hand jika ada yang mau bertanya. Silakan juga bisa di-unmute ya. Langsung saja. Boleh saya coba, Bante? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Oke, Namo Buddhaya dulu sebelumnya, Bante. Ya. Oke, jadi saya ingin bertanya soal penggunaan ChatGPT ini, Bante. Tadi kan kalau kata Bante itu bisa dipakai buat storytelling atau buat jataka. Mungkin nggak, Bante, kalau semisal kita tuh pengen menyampaikan misal pesan moral atau apa, tapi kita nutupinnya lewat ide-ide, entah itu melalui ide karya atau ide permainan, jadi semacam minta ide ke AI gitu, Bante, karena kalau mikir sendiri kan kadang-kadang kehabisan ide gitu. Sangat bisa ya, sangat bisa. Justru sekarang kan namanya perkembangan artificial intelligence itu sangat luas, dan sekarang akan membuat film-film singkat. Nanti kita coba menganimasikan, membuat storytelling, membuat bahan, bisa menyiapkan alur cerita, kegiatan pembelajaran yang menarik bagaimana. Kita bisa juga menggunakan perangkat-perangkat seperti OpenAI itu sendiri atau yang berbasis AI ya. Sekarang kan banyak membuat video, membuat kemudian musik, bahkan storytelling, kemudian ada lagunya, kemudian lagunya bisa dibuat klip gitu, video klip, kemudian bisa dipromosikan di Instagram, di YouTube. Itu akan menarik perhatian yang lain. Sehingga bagi anak-anak yang sekolah minggu kalau hanya anak-anak yang kecil,
SD kelas 1 sampai kelas 3, kelas 6 kan kelas 4 ke atas itu mungkin bisa membuat sesuatu ya. Jadi kalau anak-anak itu kita ceritakan Jataka, mereka nggak mau denger karena bosen gitu. Tapi kalau membuat produk mereka menguasai konten akhirnya. Tahu kontennya. Pada intinya kan anak-anak supaya tahu konten, kemudian bangga asal atas karyanya, dan karyanya itu dipublikasikan di media-media sosial wihara atau sekolah minggu masing-masing seperti itu. Boleh saja pesan moral, nilai-nilai apa, kemudian lagu apa, silakan saja. Silakan aja. Itu saya rasa sangat membantu ya. Jadi membantu 10 kali lebih cepat dibanding kita mikir. Ide-ide itu 10 kali lebih cepat ide-ide yang muncul daripada kita mikir sendiri seperti itu. Nah, nanti sambil juga teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, itu bisa dikembangkan, dieksplor untuk bahan belajar, ide-ide kreatif dan yang lain itu bisa dikembangkan seperti itu. Dan saya rasa kalau saya ajari terlalu lama ya kadang-kadang ya. Kalau yang orang tua yang ajari itu beda dengan anak muda. Anak muda itu maunya lebih cepat begitu lah. Di YouTube waktu 2 menit, 3 menit itu banyak tutorial yang kita membuat lebih cepat ya untuk belajar seperti itu. Nah, kenapa kita kemas berbasis seperti ini? Supaya sekolah minggu itu sekolah minggu kekinian yang tidak sekedar hanya mempelajari konten. Karena konten tidak bisa mengubah apa-apa ketika tidak bisa dihayati. Nah, bagaimana bisa dihayati? Bagaimana bisa dipahami ketika anak-anak itu juga melakukan kreativitas. Sehingga sekolah minggu itu tidak hanya duduk diam mendengarkan, capek karena anak yang aktif nggak mau diam. Nah, bagaimana mereka yang aktif itu bisa juga bergabung dengan baik, maka kegiatannya juga harus ada aktivitas seperti itu. Nah, bagaimana strateginya menghadapi anak-anak ini, saya rasa memang butuh belajar. Seperti itu, Saudara Stanley. Jadi, banyak yang bisa kita kembangkan nanti setelah latihan, itu bahkan kita bisa membuat semacam kayak ide-ide kreatif, cerita-cerita kreatif yang bisa membuat adik-adik kita semangat. Misalnya membuat konten-konten 40 detik, 50 detik sebagai bentuk pesan-pesan moral dari nilai-nilai cerita Buddhis atau nilai-nilai universal yang bersifat etik, itu bisa saja. Gitu. Dan nanti kita bareng-bareng, saya rasa teman-teman juga banyak yang sudah terbiasa, sehingga nanti kami tidak ngajari, tapi kami memandu teman-teman yang sudah biasa mengarahkan bagaimana kegiatan sekolah minggu itu menarik dan membuat anak itu menjadi wihara itu rumah kedua bagi anak-anak yang menarik seperti itu. Jadi jangan sekarang kalau suruh ke wihara saya susah sekali. Nah, bagaimana strateginya kan? Nanti kita yang ngatur bersama-sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya diharapkan juga nanti ketika para peserta datang itu diharapkan juga mbak komputer yang punya. Kalau tidak ya, kalau udah piawai gunakan gadgetnya ya aman sih ya, aman. Karena kita tidak banyak menggunakan gunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis yang diinstal di komputer. Semua kebanyakan kita gunakan yang online, lebih gampang seperti itu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih, Stanley. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mari silakan, ada yang belum dipahami, mungkin apa yang perlu dipersiapkan nantinya. Ada yang bertanya, Bante. Ini dari Ibu Dewi Sri lewat chat ya, saya bacakan. Apakah semua program tersebut di-download atau boleh pilih saja? Terus di daftar ada 2 kali program Klingai. Apakah hanya mistik atau bagaimana, Bante? Ini perlu di-download semua atau tidak ini, Bante? Nggak harus ya, karena itu berbasis web rata-rata ya. Berbasis web. Kecuali ChatGPT, DeepSeek itu bisa
download di Play Store. Misalnya kemudian Suno itu berbasis web ya. Jadi Suno itu berbasis web untuk kita membuat lagu-lagu nanti ya, supaya menarik lagu-lagu, membuat musik, membuat mengcapture atau misalnya mengadaptasi musik-musik daerah ke dalam lagu-lagu Buddhis, apa seperti itu bisa begitu. Jadi itu yang nanti kita bersama-sama. Contoh misalnya ya tadi Bu Dewi Istri ya, coba saya tunjukkan aja sekilas biar nanti misalnya kita dari ini kelihatan ya. Kelihatan Bante. Misalnya ChatGPT misalnya seperti ini. Misalnya kita membuat lagu Buddhis seperti ini. Ini kan lagu-lagunya. Nah, sasarannya siapa? Nanti kalau anak-anak ya kita buat ke arah anak-anak seperti itu. Ini misalnya. Kemudian ketika kita apa namanya hasilnya misalnya seperti ini. Dengar suaranya enggak ya? Belum keluar Belum suaranya ada. tadi. Oh, belum keluar ya? Belum ada, Ban. Iya. Saya share-kan dulu. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Setiap kata, setiap langkah, buah pikiran yang kita tanam. Tak dikira mencipta segalanya, bagaikan ombak. Jadi Suno ini bisa gratis ya, kita cari yang gratis-gratis saja. Sehari bisa mengenerate 5 lagu. Kalau punya email 3 ya bisa 15 lagu ya. 15 lagu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bisa dikembangkan itu untuk misalnya kepentingan itu. Jadi kalau ChatGPT ini dari sini jadi tadi lagunya jadi seperti itu. Nanti kita tinggal gunakan saja. Kemudian yang seperti SIG-DB sama ya, sama ChatGPT juga membantu kita untuk mencari. Nah, nanti bagaimana membuat prom-prom yang kita buat di sini, ya tinggal hanya membuat prom-prom yang singkat-singkat seperti ini. Kemudian yang di Kling AI di sini kita akan membuat mengenerate menjadi animasi ya. Contohnya seperti ini. Ini kita daftar aja, memang terbatas. Hanya perintahnya di sini, buatkan wanita cantik duduk di bawah pohon cemara dengan senyum. Hanya gitu aja. Hanya gitu aja sudah senyum seperti itu. Nah itu nanti bisa generate dalam bentuk gambar, bisa juga seperti itu. Jadi semua gambarnya tidak perlu kita gambar dengan apa namanya dengan gambar yang manual ya. Semua gambar dengan AI. Kemudian seperti dengan Leonardo ini, di sini nanti kita gunakan untuk gambar ya. Untuk gambar, maka daftar saja dulu. Saya kalau mau, wah saya itu penasaran supaya tahu nanti mau latihan, supaya tahu dulu ya nonton YouTube-nya dulu. Leonardo itu tag nanti perintah gambar tag kita jadikan gambar. Gambar yang ada kita akan animasikan seperti itu. Nah, bagaimana mencobanya nanti kita coba dengan karakter yang berbeda-beda. Misalnya contoh misalnya mau karakter cerita Jataka itu biasanya dibuatkan deskripsi gambar oleh ChatGPT, kemudian di generate menggunakan Leonardo atau Kling langsung. Jadi ada dua. Kling itu cukup apa ya populer belakangan karena itu produk dari Tiongkok, sama dengan DeepSeek itu. DeepSeek ini baru
baru heboh gitu, baru heboh karena ini dianggap juga apa namanya pesaing dari ChatGPT, dianggap pesaing ChatGPT dan secara open source seperti itu. Ini baru hangat ini sekarang, baru hangat. Nah, teknologi-teknologi ini kita gunakan untuk membantu kita. Nah, bagaimana kalau saya itu sebagian saya nggak familiar dengan teknologi, Bante. Bagaimana ya? Saya rasa nanti ketika nyoba itu sangat mudah ya, sangat mudah. Apalagi kalau sudah di atas balita seperti saya gini agak susah. Di atas balita itu di atas bawah 50 tahun ya. Itu motorik ini sudah berbeda ya dengan yang teman-teman atau adik-adik yang masih muda gini dengan cepat sekali gitu. Kemudian Kling sama runway ini, Kling sama runway ini hampir sama fungsinya ya. Runway itu berfungsi untuk menggerakkan animasi gambar menjadi bentuk film, tergantung bentuk kameranya dari mana seperti itu. Seperti itu. Nah, itu yang penasaran silakan dicoba-coba, yang sudah biasa mencoba lebih terampil sehingga nanti ketika pelatihan apa namanya bisa saling mendampingi teman-teman ya. Saling mendampingi teman-teman yang sudah terbiasa seperti itu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi atau web yang berbasis AI yang bisa kita manfaatkan, tapi kami ambilkan beberapa poin saja tadi. Itu yang cukup apa namanya bagus ya, cukup bagus digunakan sebagai basic untuk nanti latihan secara apa namanya tatap muka, kemudian nanti akan kita explore dari materi-materi yang sudah kita punya. Misalnya kita nusun membuat lagu untuk anak-anak atau membuat storytelling dalam bentuk misalnya animasi, saya katakanlah buat 1 menit atau 2 menit begitu, untuk menghasilkan animasi dan di akhir di akhir storytelling itu butuh lagu. Karena untuk anak-anak maka membuat lagunya ya buat 2 bait, 3 bait seperti itu. Seperti itu. Jadi dengan sangat mudah dan tidak sulit ya karena ini tinggal mencoba terampil gitu udah biasa. Gitu. Jadi nggak sulit sehingga kegiatan sekolah minggu itu bagi kita sebagai seorang guru nggak kekurangan bahan. Selama ini kan kita ngeluh, aduh susah saya cari bahan, gimana ya? Itu maka dari apa namanya kesulitan-kesulitan itu supaya tidak menjadi blok mental kita dan kita tidak mengalami kesulitan seperti itu. Nah, kalau bagaimana Bante saya itu tidak terlalu menguasai teknologi dengan baik, tapi saya punya semangat tinggi nggak apa-apa. Nanti kan semua barang kelihatan itu kalau kita mau belajar bisa. Semua yang kelihatan kalau kita mau belajar itu tidak ada yang tidak bisa. Bedanya ya ada yang lebih cepat, ada yang lebih mudah gitu aja. Kalau yang suka pasti cepat gitu. Sehingga sekolah minggu itu menjadi tempat untuk kreativitas, kemudian juga mengembangkan potensi bakat minat mereka untuk mengembangkan fisiknya, gitu. Itu terkait dengan apa namanya materi ini ya. Kemudian yang selanjutnya nanti ada bahan-bahan seperti apa namanya modul-modul sekolah minggu yang tinggal di-download, kemudian kita manfaatkan untuk bahan. Nanti
saya sudah sediakan juga beberapa send APK-nya untuk bisa diinstal di Android. Yang punya pakai iOS tidak bisa ya, saya belum buatin untuk iOS. Misalnya di sini di bahan sekolah minggu ini, nanti kita ada modul-modul, ada programnya, ada kurikulumnya, kemudian ada modul yang untuk TK, modul untuk SD, modul untuk SMP, modul untuk SMA. Misalnya modul untuk SD seperti ini tinggal nanti di-download saja, misalnya tinggal di-download saja. Modul-modul ini dibuat per kelas ya, per kelas modulnya. Bagaimana kalau nanti misalnya membelajarkan di lapangan itu tidak per kelas, nggak ada masalah, tinggal dipilih-pilih saja. Ini contoh untuk modul terkait dengan SD. Misalnya untuk SMP, ya, tinggal sesuai dengan usia SMP misalnya ya. Kemudian untuk SMA misalnya ya, ini jadi modul untuk SMA. Jadi modul-modulnya sudah ada, kemudian seperti ada program. Nah, programnya juga sudah ada program-program yang membuatnya kayak apa nanti. Nah, ini sudah ada semua, tinggal nanti dilihat bagaimana cara nusun programnya, bagaimana nusun kalender setiap setiap semester atau setiap tahunnya seperti ini, dan tinggal nanti bahannya di-download di sini yang dalam bentuk Excel atau dalam bentuk Word seperti itu. Jadi tidak perlu kita susah-susah ya. Kita tinggal yang ada gunakan itu sebagai syarat administratif saja. Ketika teman-teman di sekolah minggunya dapat bantuan dari Kemenak pun sudah punya dokumen. Ini loh kurikulum yang saya gunakan untuk ngajar sekolah minggu. Sekolah minggu yang mendapat bantuan dari Dirjen Dimas Budha. Seperti itu. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan itu tidak terlalu formal gitu ya. Nanti santai. Ada yang mungkin nanti membuat aktivitas-aktivitas yang lebih menarik seperti itu, sehingga bagaimana nanti membangun kreativitas, membuat semangat adik-adik sekolah minggu itu menjadi hidup gitu. Sehingga melalui sekolah minggu ini juga sebagai media untuk komunikasi antar sekolah minggu di wilayah provinsi ataupun di seluruh Indonesia seperti itu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Ya, baik. Dipersilahkan pada teman-teman semua yang jika ada mau ditanyakan ke Bante. Kita santai ya, nggak usah tegang ya. Apa yang ingin ditanyakan, karena memang ini kayaknya kalau sudah di atas 50 tahun itu betul Bante ya, agak lemot pula di sini. Tapi saya lihat di sini banyak anak-anak muda Bante, saya optimis mereka pasti akan lebih cepat ya. Jadi silakan untuk yang anak-anak muda nih, apa-apa yang akan dipersiapkan. Jadi nanti juga kepada teman-teman yang mungkin pernah menggunakan berbagai aplikasi yang mungkin lebih gampang, lebih mudah, dan berguna untuk teman-teman, boleh dibagi juga nanti. Boleh dibagi juga. Jadi sekarang ini kan anak-anak bisa seperti Suno itu yang sayangnya masih yang berbayar ya. Bisa di split ya antara musik sama sama instrumennya, sehingga kalau membuat musik itu langsung bisa di-split begitu. Tapi sayangnya yang fitur itu masih fitur yang berbayar sayangnya. Kalau yang nggak berbayar ya belum bisa nyeplit suara, misah suara seperti itu. Tapi saya rasa walaupun itu yang free sudah cukup membantu ya, karena bahkan bisa juga yang gratis itu bisa masukkan musik-musik yang mau diadaptasi. Musik-musik yang mau diadaptasi misalnya khas Sumatera Selatan misalnya Jawa, Sunda, seperti itu. Ada musik-musik daerah yang bisa diadaptasi. Jadi musik untuk jadi ide-ide
Seperti itu. Ada yang sudah sering pakai Suno ya? Ada yang sudah sering pakai? Gimana di antara peserta ada yang sudah pernah pakai aplikasi ini, Suno? Belum pernah Bante. Sudah ya, karena itu untuk capture lagu apa juga bisa seperti itu ya. Tidak ada Suno saja, ada beberapa aplikasi yang termasuk seperti Refusion itu masih membuka gratis-gratis yang tidak ada di Suno yang harus bayar. Karena dia masih versi beta ya, versi beta dan diuji coba. Nanti kita tinggal tinggal kembangkan saja. Saya rasa bagi khususnya teman-teman untuk guru sekolah minggu ataupun yang tim kreator di sekolah minggu, bagaimana nanti bisa berkembang sangat tergantung tim kreator itu sendiri. Sehingga kalau sekolah minggunya yang memang digunakan untuk sekolah minggu saja, ya harus dibuat yang fun begitu. Kecuali sekolah minggu yang digunakan untuk kepentingan nilai sekolah. Yang untuk kepentingan nilai sekolah itu agak berbeda cara kita nanganinya nanti. Kalau yang sekolah minggu tidak digunakan mengambil nilai di sekolah, saya rasa tidak sulit ya. Tinggal kita buat yang lebih fun seperti itu. Jadi tidak banyak yang kita nanti akan pelajari, tapi kita gunakan untuk kepentingan kita belajar. Smart class itu tadi ada yang tanya ya. Ada yang saya nggak tahu, nggak apa-apa, nggak tahu. Yang penting alamatnya nanti saya yang tadi saya tulis di sini. Nanti tinggal saya kirim aja di online ya, di chat ya. Biar langsung jadi nggak apa-apa ya, walaupun belum tahu apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nanti kan kita akan belajar bareng. Nanti. Jadi kita nanti akan bisa ya. Kita akan bisa. Tuh. Kirim Pak, langsung kirim Pak. Jadi seperti aplikasi-aplikasi itu semua gratis ya daftarnya ya. Hanya nanti kalau menggunakan seperti Leonardo, Runway, kemudian Suno itu dibatasi setiap harinya. Dibatasi. Gitu. Kalau CapCut saya rasa yang versi gratis saja bisa kita ngedit ketika nanti ada story apa, ada yang aja. Jadi nggak apa-apa ya. Ada yang bertanya, Bante, lewat chat ini. Saya bacakan ya. Namo Buddhaya Bante, saya Valencio Arjun, SMP dari Samanta Badra. Izin bertanya lewat chat, apakah materi yang kami praktekkan di offline itu kami persiapkan di tanggal 15 atau boleh dari sekarang, Bante?
untuk latihan-latihan aplikasi itu boleh aja sih dicoba-coba aja ya. ChatGPT misalnya membuat storytelling. Latihan aja. Ada yang biasa membuat storytelling menggunakan ChatGPT? Ada yang pernah? Ada Bante. Ada ya. Maka yang penting prompt-nya ya. Storytelling-nya pakai gambar, audio, atau hanya gambar aja ya, atau hanya cerita saja. Tadi teman siapa yang tadi yang udah pakai ya? Biasanya gambar sih Bante. Gambar Gambar doang. ya? Iya, kalau audio dari pribadi biasanya. Oh, narasinya juga dibuatin ChatGPT ya? Iya Bante. Ya, saya rasa sudah ada yang pernah membuat gini akan lebih bagus ya. Jadi misalnya yang gampang lah ya, misalnya kalau nanti dicoba-coba ChatGPT misalnya membuat cerita misalnya tolong misalnya bantu saya buatkan storytelling tentang Wasantara Jataka. Buatkan juga narasi audio dan deskripsi gambar agar cerita tersebut menarik dan fun misalnya ya. Ini kita storytellingnya buatkan 10 adegan itu misalnya ya. 10 adegan. Seperti gini misalnya. Ya kita ini kelihatan ya? Ya, kelihatan Bante, terlihat. Nah, ini seperti ini ya. Oh iya, nanti kurang satu ya, kurang satu aplikasi yang digunakan untuk nanti menarasikan audio. Nanti saya carikan yang lebih gampang. Kalau anak-anak sih rekomendasinya dengan rekaman suara mereka sendiri. Tapi kadang-kadang kita yang buat tidak nggak mau repot ya. Jadi narasi-narasinya gini nanti kita akan buat 10 cerita seperti ini, deskripsinya apa, kemudian nanti seperti ini nanti kita jadikan gambar ya, tulisan ini. Nah, ini yang penting perintahnya ya, perintahnya. Semakin detail perintahnya, nanti semakin bagus. Dari sini juga bisa dirancang juga membuat film atau ini kan sekedar storytelling ya, bisa juga membuat skrip film misalnya dari cerita ini. Nanti setelah tahu kreativitasnya, saya rasa tinggal dikembangkan masing-masing ya, tinggal dikembangkan masing-masing. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dari cerita ini nanti bisa jadi gambar, bisa jadi audio, bisa jadi langsung jadi semacam video seperti itu ya. Tadi yang sudah biasa menggunakan saya rasa nggak sulit ya. Bagi yang belum nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari sini tolong buatkan
lagu sesuai dengan cerita tersebut. Misalnya seperti ini ya. Kita membuatkan lagu. Sudah dibuatin lirik seperti ini. Jadi lagu ini nanti setelah cerita jadi, ini jadi lagu paling akhir seperti itu. Sehingga, wah ini lagunya kok panjang sekali. Karena untuk anak-anak ya buat yang pendek, buatkan 2 bait saja. Ini tadi tidak kita batasi. Nah, di sini. Jadi apa namanya, silakan saja misalnya musiknya apa saja boleh. Nah, dari lagu inilah yang kita akan jadikan apa namanya untuk lagu kita buat lagu misalnya tadi misalnya di Suno misalnya ya. Di sini misalnya. Kita pakai pop saja ya. Pop pakai pan dan elektro aja. Jadi setelah gini kita buat seperti ini, langsung dibuatin ya. Jadi diminta untuk apa namanya ngisi ya. Seperti ini tinggal dibuat nanti langsung jadi biasanya langsung jadi. Itu. Coba saya ceknya dulu. Jadi kalau gratis memang apa namanya dikasih pesan-pesan iklan. Jadi apa namanya saya rasa ini langsung jadi sudah ini ya. Tiada yang subur, istana berdiri, seorang raja penuh kasih hati berseri, tak pernah ragu untuk memberi, segala yang punya ia relakan pergi. Kau pernah mendunia tak selalu setuju, dibuang jauh menuju hutan yang sepi, tetap tersenyum, tetap memberi, walau segalanya hilang dan pergi. Wahai hati seorang raja penuh cinta. Jadi dikasih 2 lagu ya. Lagu hati seorang raja penuh berdiri, seorang raja penuh kasih hati berseri, tak pernah ragu untuk memberi, segala yang punya ia relakan pergi. Oh, namun dunia tak selalu setuju, dibuang jauh menuju hutan yang... Jadi tinggal nanti kreativitas kita, silakan nyoba-nyoba aja lah ya. Kalau yang seperti Suno itu untuk latihan lagu-lagu apa nyoba-nyoba sambil jalan nanti ketika latihan mau buat lagu, membuat apa, udah jadi biasa seperti itu ya. Jadi silakan kreativitas nanti untuk membuat gambar sih banyak ya aplikasi-aplikasi atau web yang apa namanya bisa digunakan untuk mengenerate gambar ya.
Ada pertanyaan? Saya rasa tidak sulit ya. Jadi kegiatan kita selama 2 hari karena nanti workshop, nanti banyak kita juga beraktivitas dan berkarya sehingga kami hanya menyampaikan poin-poin penting dan beberapa untuk mengenal kurikulum sekolah minggu itu kayak apa supaya nanti di sekolah itu bagaimana apa yang dikembangkan seperti itu. Kalau sudah tahu kurikulumnya nanti proses pembelajarannya tidak pusing. Tidak pusing. Sehingga kegiatan sekolah minggu tidak terikat dengan materi, tapi terikat bagaimana pengembangan-pengembangan. Seperti itu. Ini poin-poin yang perlu saya sampaikan untuk nanti latihan dan utamanya menyiapkan perangkat komputer, kalau tidak ya bawa tab seperti itu yang bisa digunakan untuk berkarya. Dan kalau memang teamwork dalam satu sekolah minggu ada beberapa tim, nanti bisa juga berkolaborasi antar tim itu untuk apa namanya membuat proyek agar proyek itu bisa digunakan dengan baik seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, baik. Dipersilahkan teman-teman. Tapi saya lihat Bante kalau tadi Bante share tadi ya begitu canggih ya Bante ya. Ini tantangan untuk guru-guru sekolah minggu. Apabila ternyata muridnya sudah paham aplikasi, kita bisa kalah Bante ya kalau nggak belajar ini. Ya, ini canggih sekali ya, teman-teman. Silakan tadi saya lihat Valencio Arjun sudah mulai nyambung ya dengan Bante tadi. Nah, ini anak muda luar biasa, Cek Indrati ya. Kita lihat nanti jangan sampai tidak datang nih Valencio ya. Akan lebih matang lagi, lebih mantap lagi. Tapi untuk Ibu Lili dari Lubuk Linggau tadi Bante sudah kasih motivasi, jangan khawatir kalau aplikasi itu belum satu pun tahu gitu ya. Nanti Bante akan dampingi kita sama-sama. Ini tantangan kita untuk bisa belajar bareng-bareng. Oke, dipersilahkan untuk anak muda yang mau bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari sisi persiapannya. Oh ya Bante, bagaimana kalau dari daerah tidak semua bawa laptop? Apakah bisa nanti satu SMD minimal satu laptop bisa bergabung gitu Bante? Bisa ya, bisa Pak. Bisa lah. Bisa. Jadi Ya, jadi bawa jangan bawa khawatir. HP juga, nanti dari HP juga bisa kok. Oke. Kalau yang ada Kalau ya dari HP, sekolah. ya dipersilahkan nanti semuanya yang punya laptop atau tab atau HP juga jadi semua rata-rata udah punya HP bisa dibawa semuanya ya. Oke, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Bante, ini terkait jadwal yang tadi Bante tadi share ya. Ini Romo Joni juga Ibu Idrati. Ada yang bertanya ini, eh, bagaimana kalau hari Sabtu itu untuk guru paginya masih mengajar dan beliau baru bisa ikut di jam 1 siang. Apakah masih diperkenankan begitu? Kebetulan saya lihat jadwalnya sih pagi cuman pembukaan, break lalu mulainya Bante tepat jam 12. Nggak masalah sih Pak, nggak masalah ya. Bisa masuk Bante ya. Gimana Bu Indrati? Oke. Rencananya kan kita akan mulai lebih pagi. Itu yang kata pengantarnya dan breaknya itu akan kita hapus dan kita akan mulai lebih awal sih. Cuman ya tergantung Bante apakah nanti mereka bisa join gitu nggak ketinggalan. Nggak apa-apa lah, nanti kan sambil kalau di tim kan bisa juga ikut Bu. Nanti kan taruh yang awal, tapi nanti dipahami karena belajar tentang konsep kurikulumnya, kemudian beberapa materi-materi terkait dengan bahan-bahan, modul-modul, kemudian menyusun program. Nah, menyusun program kan kalau berada di satu tim, sekolah minggu dia ada beberapa orang kan nanti ada yang ngerti ya. Karena yang paling utama menurut saya sih memahami konsep kurikulum sehingga guru sekolah minggu tidak jadi beban. Ngajar sekolah minggu itu tidak jadi beban. Nggak bingung karena materi. Kalau hanya mengajar materi dari modul saja udah berlimpah-limpah ya. Berlimpah-limpah dan berlebihan. Karena disusun per kelas. Tapi disesuaikan dengan kondisi anak-anak dan kemudian
di sekolah minggu masing-masing. Saya kira gitu, fleksibel saja, Bu. Jadi karena mau ikut ya, baiklah gitu. Ya, Nanti kalau ada baik. pertanyaan, Terima kasih, Bante. Memang ada beberapa yang guru yang masih mengajar di sekolah formal, beliau juga sebagai guru sekolah minggu. Pertanyaan ini sudah terjawab ya, mungkin dari sekolah KDB atau dalam kota Palembang, Bante perkenankan masih bisa ikut apa namanya pelatihan ini. Jangan khawatir untuk itu. Terus untuk yang berikutnya, Bante, kami juga sampaikan bagi teman-teman dari luar kota Palembang, itu di Pusdiklat kita itu disiapkan tempat tinggalnya ya. Ada 80-an, 80 bisa tidur lah, bisa menginap ya. Dan aman pokoknya untuk tempat menginap. Mungkin untuk teman-teman yang dalam kota nanti malam bisa pulang, besok pagi akan datang kembali. Seperti itu. Sebelum lanjut, ada juga nanti diharapkan untuk bisa memakai seragam dari sekolah minggu masing-masing lebih bagus ya. Itu bisa. Ya Bu Indrati ya, demikian ya kira-kira ya. Dari setiap masing SMP kan pasti punya baju seragamnya, boleh dipakai. Nanti akan lebih solid lagi untuk timnya masing-masing. Oke, saya kira ada yang mau dipertanyakan. Bante, oh iya Bante, untuk Bante nanti boleh ya Bante kami perkenankan untuk kita masukkan dalam grup WA peserta supaya boleh, Bante boleh. nanti bisa mengirimkan apa-apa saja lebih mudah begitu. Iya. Ya, Bante, terima kasih. Ayo silahkan yang lain jika ada yang mau bertanya. Ada wacana yang katanya kepengen kita acara hari pertama sampai malam gitu. Iya, bagaimana Bante? Apa? Dari sampai malam maksudnya? Iya, Bante, maksudnya kalau umpama di sampai malam, jadi besoknya nggak sampai terlalu sore kayak gitu, Bante. Oh, bisa saja sih, nggak masalah. Sampai pagi pun Bu, siap aku. Tuh, Bante lebih Ya, semangat dari kita. semangat sekali. Jadi tergantung nanti, maka kan setiap progres kita akan dampingi, kemudian langsung punya pemahaman kayak apa setiap sesi, kemudian dari pemahaman-pemahaman sendiri nanti diimplementasikan, utamanya membuat program ya, program rancangan, utamanya rancangan setiap tahun, supaya selama setahun itu punya program sehingga produk atau persiapan-persiapannya itu dan siapa yang akan megang event-event itu sudah disiapkan seperti itu. Tidak tiba-tiba, oh minggu depan ya kamu isi ya, tanpa ada persiapan, sehingga apa namanya Ya. akhirnya nggak menarik gitu loh, karena kita nggak siap begitu. Nah, maka dengan program ini kan nanti setiap tahun tinggal diduplikasi, duplikasi begitu terus, jadi tidak terlalu sulit. Dan bisa juga dengan menggunakan nanti pas kegiatan-kegiatan itu juga bagaimana nanti masing-masing itu punya media-media sosial di masing-masing sekolah minggu, sehingga kalau tem-tem rapat di sekolah minggu itu bisa dengan yang lain. Suaranya putus-putus Bante. Halo. Halo, jelas nggak ya? Ya, silakan Bante. Jelas ya. Jadi Iya. nanti bisa saling tukar-menukar ya produk yang dibuat oleh para mahasiswa, para guru ya gitu ya. Ya. Mungkin karena 2 hari, Pak. Nanti Oh iya, Sehari mungkin batik apa saja. ya ini ada yang bertanya Bu Indrati berkaitan dengan teknis ya. Apakah saat kegiatan membawa baju bebas atau hanya membawa baju dari seragam sekolah minggu saja? Karena 2 hari ini Bu Indrati. Sebenarnya bebas aja. Maaf. Sebenarnya pakaiannya bebas, cuman maksudnya itu kalau hari pertama umpama pakaiannya seragam, mungkin kita bisa melihat apa ya,
warna-warni ini dari mana aja dan membawa lembaganya gitu loh. Tapi kalau umpama nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Jangan jadi harus bikin seragam gitu. Ya, setuju. Jadi diharapkan dari masing-masing sekolah minggu apabila memiliki seragam diperkenankan untuk dibawa dan nanti sepakat ya kita pakai di hari yang pertama. Nanti untuk yang hari Minggu itu karena semakin bergerak untuk membuat aplikasi tentu ngumpulnya lebih banyak kemungkinan kalau pakai baju yang agak bebas lebih lebih leluasa mungkin. Bebas dan sopan ya Bu Indrati atau harus berwarna putih atau bagaimana? Nggak apa-apa ya Bante, justru ini kreativitas kan. Iya, Ya. yang penting pakai baju aja. Ya, baik. Baju bebas pantas ya untuk di kegiatan yang lebih nyaman untuk dipakai di hari kedua. Iya, yang Itu saya pantas kira. pantas harus ya. Ya. Oke, teman-teman dari berbagai daerah mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Dipersilahkan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang belum bisa apa-apa. Kita juga dulu nggak bisa apa-apa ya. Nah, yang di atas balita pun nggak usah khawatir. Nanti juga akan tertular ya energinya yang muda-muda itu nularin gitu loh. Semangat-semangatnya itu nularin biasanya. Jadi akan lebih semangat. Jadi nggak ada kata tidak bisa itu kalau kita mau gitu. Jadi semangat karena ini kan sambil berkenalan, sambil nyoba, nanti kan di lapangan adik-adik kita sekolah minggu itu justru canggih-canggih gitu loh. Kalau kita tahu idenya, kemudian mendorong mereka untuk produk gitu loh. Tidak harus nanti teman-teman yang guru atau pendamping ini, adik-adik kita yang kreatif itu kita juga ajak untuk melakukan berkarya. Karena dengan misalnya contoh storytelling, kalau diceritain anak-anak bosen ya. Tapi kalau Ya, tadi betul. anak-anak SMA yang buat, dia ngapalin naskahnya loh. Dibaca itu kan teringat di memorinya alur ceritanya itu jauh lebih lebih bagus dibanding hanya disuruh dengerin. Dan nanti hasilnya bagi anak-anak yang masih usia kelas bawah bisa kemudian memanfaatkan itu semua seperti itu. Jadi jangan blok teknologi ya, utamanya di atas balita. Nggak ada yang di atas balitanya saya. Iya, Bante, terima kasih motivasinya ini. Jadi teman-teman ya, kita semua adalah seorang guru. Jadi ada satu pepatah Bante mengatakan, jika kamu mengajariku, aku bisa lupa semuanya. Jika kamu menunjukkanku, aku bisa ingat, bisa lupa. Tapi jika Anda melibatkan aku, itu akan ingat selamanya. Wah, ini bagus sekali Bante. Berarti poin yang ketiga, melibatkan mereka, dia akan ingat selamanya. Mudah-mudahan semua guru bisa ada tantangan ya untuk melibatkan anak-anak kita. Memang betul Bante, ada beberapa poin di sekolah minggu. Terkadang mereka ini acak ya, kurikulumnya acak dan selalu dadakan. Jadi kebingungan mau ngadakan apa per minggu. Nah nanti untuk prakteknya Bante akan lebih ajarkan lebih detail lagi. Oke, Bu Indrati, ada mungkin bagaimana jika yang akan ikut dari luar provinsi, apakah dipersilahkan? Kemarin tadi diputuskan kita persilakan karena ini bagian dari Sumbaksel. Baksal ya. Ya benar Bante kan nggak ada masalah ya Bante ya, berapapun pesertanya. Salah, yang penting tempatnya muat gitu loh, dan untuk suplemennya itu nyukupin. Sumsel selalu buat yang heboh punya ya promo ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi untuk teman-teman dari luar provinsi juga sudah bisa dipersilahkan bisa join untuk 2 hari untuk offline nanti. Untuk penginapan kita siapkan ada 80-an ya. Jadi bisa jangan khawatir untuk hal itu. Oke, Romo Joni Salim mungkin dari Ketua MBI kita ada yang mau ditambahkan, Romo? Tidak ada Romo, semuanya sudah dijelaskan itu.
Ya, oke. Bagaimana untuk semua guru sini? Ada yang mau ditanyakan? Saya kira gitu Rama, jadi cukup lah ya. Jadi untuk pengenalan ini untuk kita semangat bahwa kita akan melakukan sesuatu yang mungkin agak berbeda gitu loh. Jadi jangan Ya. sampai rutinitas, karena rutinitas itu membosankan. Supaya kita ada inovasi-inovasi baru, ke depannya anak-anak sekolah minggu itu kreatif dan mendapatkan ide-ide dengan cepat seperti itu. Saya kira itu Romo, terima kasih semuanya dan Bu Dati, Pak Joni yang memfasilitasi karena beberapa provinsi mau ngadakan gini baru ini tiba-tiba malah jadi. Ada yang Iya, Bante. sekian lama tapi nggak jadi-jadi. Mm-mm. Wah, terima kasih sekali Bante. Ternyata kita perdana bisa mewujudkan hal ini. Ini karma baik akumulasi yang luar biasa. Dan begitu kita telepon Bante, Bante juga langsung siap. Nah, ini merupakan gebrakan yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik karena ini adalah peristiwa yang langka ya. Dan kita berharap di masing-masing sekolah minggu akan bisa maju dan terus berkembang. Sebelum kita tutup juga, saya mendengar Bante di Lubuk Linggau itu ada Ibu Lili ya, Ibu Lili. Dan beberapa tim saya mendengar sekolah minggunya juga saat ini sedang berkembang pesat juga Bante. Dan saya melihat Ibu Lili ini bisa hadir, wah saya senang. Walaupun tadi agak sedikit pesimis ya, aduh bisa ngikutin atau tidak. Ini juga ada Ibu Ervina, Sekolah Minggu Ananda Lubuk Linggau. Saya mendengar cukup maju dan mudah-mudahan Bante dengan apa pelatihan ini, karena bukan hanya maju saja Bante, lokasinya cukup luas. Bila perlu ada Damaseka di sana Bante. Ada sekolah formalnya juga ke depan ya, bisa lebih berkembang lagi pendidikan Buddhis kita. Terus di sekolah-sekolah minggu yang lain, mudah-mudahan dengan semangat yang hadir di sini, nanti akan ada yang bisa dibawa dan dikembangkan di sekolah minggu masing-masing. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin Ibu Indrati ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Oh, ini ada satu pertanyaan ya dari Ibu Dewi Sri. Kalau dalam kota mau nginap bolehkah? Karena pulangnya nanti akan malam, agak melelahkan. Mendingan menginap saja. Diperbolehkan Ibu Dewi Sri. Ya, di Pusdiklat full AC. Ya, ruangannya bagus, bisa join bareng-bareng. Bila perlu malah nginap juga oke. Saya kira itu. Cukup, saya kira. Kalau cukup, saya akan kembalikan pada Octavia sebagai pemandu acara. Kami persilahkan sebelum saya tutup. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo Jarwo telah membantu moderator pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bante. Mohon maaf suara saya jelas tidak karena di sini hujan. Oh, jelas. Jelas, baik. Jelas. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Jarwo dan kepada Yang Mulia Bante Nyana Surya Nadi Mahatera atas materi yang telah diberikan. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat luar biasa. Kita sebagai anak muda mungkin ada yang tidak tahu atau belum tahu tentang teknologi yang semakin maju ini. Terima kasih banyak Bante. Boleh teman-teman beri tepuk tangan, reaksi yang luar biasa untuk Bante. Terima kasih Bante. Teman-teman boleh tolong on cam karena kita akan foto bersama. Tolong teman-teman yang bisa on cam, kita on cam ya. Aku kan belum sempat tanya kau balas ngomong. Ini jalan pakai headset balik udah kan makan. Sepri. Itu lagi sampai malam lagi gitu. Bagus aja di jalan hampir mau selesai. Sepri. Oke. Teman-teman yang bisa on cam tolong on cam. Untuk PIC foto mungkin Mukti, boleh Mukti dan Alfredo. Ya, tolong dibantu untuk foto. Teman-teman yang belum on cam tolong on cam. Oh iya, teman-teman Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, mohon maaf untuk info di pertemuan onsite itu tanggal 15-16
Nanti akan diinfokan lebih lanjut juga di grup. Untuk yang tadi sudah disampaikan Romo Jarwo dan Ciin, akan diingatkan kembali di grup. Teman-teman boleh bertanya juga di grup yang telah kita buat. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di grup, jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Saling mengingatkan. Untuk itu dimohon untuk tetap aktif di grup. Tolong yang belum on cam Bapak Ibu teman-teman yang bisa on cam, kita foto, ramaikan pelatihan pembina sekolah minggu ini. Ini sangat banyak sekali, antusias pesertanya sangat luar biasa Bante. Sampai dari luar, ini awalnya itu untuk Sumsel, tapi ternyata peminatnya sampai Sumbangsel, bisa jadi se-Indonesia. Enggak sampai Jakarta gitu Bante, peminatnya luar biasa. Terima kasih antusiasnya, dan juga teman-teman panitia lah yang luar biasa, Ciin, Romo Jarwo, Romo Joni, semua teman-teman. On cam, boleh on cam. Sudah. Yang belum on cam bisa tolong on cam. Silahkan yang mau foto Okta, siapa tugasnya Ya, Mukti? foto lanjut aja Okta. Langsung foto baik. Iya. Oke, siap. Oke, siap. Mukti, boleh Mukti? Slide. Iya. Gayanya boleh teman-teman yang bisa bergaya, kita gaya SMP aja ya. Oke. Kayak gini. Tangannya kayak gini. Silang Bapak Ibu, mohon izin. Biar cute gitu kan, seperti anak-anak yang selalu ceria. Oke, thank you Mukti, sudah semua ya. Oke. Baik, Romo Jarwo, Romo Joni, Ciin. Ya. Kemudian, oke, Cukup kita ya, langsung tutup Romonya, atau ada informasi tambahan? Saya kira cukup ya. Silahkan ditutup Okta. Nanti kita berembuk lagi di dalam grup ya. WA aja nanti. Oh ya, oke. Baik. Untuk doa penutup, apakah kami boleh memohon Bante untuk membantu? Untuk membantu Bante, kami mohon kepada Yang Mulia Bante. Boleh, terima kasih Bante. Jadi kemarinlah kita akhiri kegiatan orientasi awal. Kita akhiri dengan membaca mandana bersama-sama. Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sapi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih. Anak ini Pak ya. Terima kasih Terima Bante. kasih Terima Bante. kasih. Terima kasih Bante. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua telah hadir Recording pada stopped. pada Zoom online malam hari ini. Boleh yang mau live kami persilakan. Terima kasih atas partisipasinya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bang. Terima kasih.